Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Amalia Husna. Nah, halo teman-teman online. Di sini saya akan berbagi tentang belajar ilmu tajwid. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bacaan lainnya, karena ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 1, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang artinya seperti ini. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana lagi maha tahu. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Satu dari sekian banyak mukjizatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membacanya, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang tidak dijumpai di dalam kitab-kitab lain. Sampai cara membacanya pun juga harus sesuai dengan aturan mainnya atau tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, perlahan-lahan. Nah, dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid adalah yang pertama dalil dari Al-Quran. Allah berfirman dalam ayatnya yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil, bertajwid. Dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya atau bertajwid. Yang kedua, diambil dari as-sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran dan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, ketahuilah bahwa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kemudian tidur, yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Hadis 2847 Jami' At-Tirmizi. Yang ketiga diambil dari ijma atau pendapat para ulama besar Islam, yakni kesepakatan para ulama yang dilihat dari zaman Rasulullah SAW. Hingga sampai saat ini yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau suatu yang fardu dan wajib. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tajwid ya. Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok atau indah, atau bagus, membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada. Yajwadu tajwidan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis lainnya. Dalam ilmu tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam pembacaan Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf itu? Nah, teman-teman online pasti sebagian udah yang tahu dan sebagian ada yang belum. Nah, makhorijul huruf adalah tempat keluar masuknya huruf. Di sini ada yang tahu tentang sifatul huruf? Kalau belum tahu, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Selanjutnya ada ahkamul huruf.
yaitu hubungan antara huruf. Ada ahkamul madhi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam melafalkan ucapan dalam tiap ayat Al-Quran. Ada juga ahkamul waqaf wal ibtida, mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf. Dal al-khat al-usmani. Nah, di sini ada letak huruf atau makhraj seperti waw, ba, dan mim. Itu terdapat di bibir. Kemudian fa itu terdapat di gigi. Terus kemudian ada lof itu terdapat di tenggorokan. Terus ada yang hamas seperti kaf, dhad, lam, nun, ra, jim, shin, ya, lam, nun, ra, do, dal, ta, do, the, sin, shad, za, sin. Seperti itu. Nah, setiap makhraj huruf pasti berbeda-beda lafalnya. Di sini sudah diterangkan bahwa huruf wawu, ba, mim terdapat di bibir, kemudian ada fa terdapat di gigi, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini ya, sudah ada gambarnya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman online. Selanjutnya, tanda-tanda waqaf dan wasol. Waqaf sendiri artinya adalah sebaiknya berhenti. Seperti tanda di Al-Quran seperti biasanya ada mim kecil. Nah, itu disebut waqaf lazim. Harus berhenti. Kemudian ada titik-titik 3. Itu namanya mu'ainaqah, berhenti di salah satu titik. Yang terlebih dahulu di sini boleh dan di sini juga boleh. Tapi di salah satu titik ini harus berhenti, oke? Selanjutnya ada huruf ta atau disebut waqaf mutlaq, sebaiknya berhenti. Terus ada qola, al-waqful ula, sebaiknya berhenti. Kemudian ada qofa, al-waqfu, sebaiknya berhenti. Waqaf jaiz atau di Al-Quran adalah huruf jim, boleh berhenti juga boleh terus. Sebenarnya tadi ada tadi sebelumnya ada waqaf. Nah, selanjutnya adalah wasol. Sebentar teman-teman. Slide-nya kelantur. Nah, kita akan membahas tentang wasol. Wasol artinya sebaiknya terus. Nah, di Al-Quran biasanya terdapat huruf lam atau disebut al-waqful mamnu, sebaiknya terus. Terus ada shola, al-wasul ula, sebaiknya terus. Za, mazul al-waqfu, sebaiknya terus. Shot, qaf, dan sebaiknya terus. Nah, di dalam ilmu tajwid ini, pertama kita membahas tentang hukum nun sukun ya. Hukum nun sukun, nun mati atau tanwin, itu dibagi menjadi 5. Apa saja teman-teman online? Udah ada yang tahu belum? Nah, hukum nun sukun itu dibagi menjadi 5. Yaitu seperti gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, kemudian ada ikhfa, idhar, iqlab. Kita membahas tentang gunnah ya. Gunnah, ada yang tahu apa itu gunnah? Nah, kalau ada yang belum tahu, gunnah artinya adalah mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid, maka hukumnya bacaannya dinamakan gunnah. Kita berikan contoh ya, seperti falamma, innama, thumma, inna. Nah, setiap mim atau nun yang bertasydid itu bacaannya disebut gunnah. Selanjutnya, perbedaan nun sukun atau tanwin ada sama lafaz tetapi lain dalam tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 6.
Antara lain yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya mendengung dengan mendengung. Nah, idgham bi gunnah artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf. Ada berapa? 4 huruf. Nah, apa saja? Nun, mim, wawu, ya. Atau bisa disingkat dengan bunyi yanmu. Contohnya, nun sukun bertemu nun. Falan nazidakum. Nah, contoh selanjutnya, wawu bertemu nun. Nun sukun bertemu wawu. Contohnya, miwaroihim. Selanjutnya ada nun sukun bertemu ya. Mayyakulu. Ada tanwin bertemu mim. Fatham mubina. Itu tadi disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya kita membahas tentang idgham bila gunnah. Sama seperti idgham bi gunnah, bedanya di sini kalau bila gunnah itu dengan tanpa mendengung. Idgham memasukkan, bila gunnah dengan tanpa mendengung. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contohnya seperti ini, ketika nun sukun bertemu lam, milladzuka, kemudian ada tanwin bertemu ro, wafurur rahim. Selanjutnya, kita membahas tentang yang ketiga adalah idhar. Berarti jelas atau terang. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dan jumlahnya ada 6 huruf, antara lain hamzah, ha, kho, ain, wain, ha. Contohnya, kita lihat di sini ada tanwin bertemu hamzah. Cara bacanya gini. Kufuwan ahad. Nah, di sini itu bacanya jelas atau terang. Enggak seperti idgham bi gunnah tadi. Kalau idgham bi gunnah kan mendengung. Sini juga ada nun sukun bertemu huruf kha. Cara bacanya seperti ini. Man khuffat. Kemudian ada tanwin bertemu ghain. Man ghairakum. Kemudian ada nun sukun bertemu ha. Min haitsu. Kemudian ada kasrotain bertemu ain. Khuluqin azim. Nun sukun bertemu ha. Lakumun anhara. Selanjutnya kita membahas tentang iqlab. Iqlab berarti membalik. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yaitu ba. Contohnya tanwin bertemu ba. Awanum bayin ketemu nun sukun bertemu ba. Mambakhila. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa di kolom komentar ya. Lanjut kita bahas tentang ikhfa. Nah, teman-teman online, kita memasuki hukum nun sukun atau tanwin, yaitu yang terakhir adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya samar-samar. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf antara lain ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Nah, di sini ada contoh-contoh semua ya, seperti nun sukun bertemu ta, damusa, jim. Nah, kita contohkan beberapa ya. Seperti kita contohkan nun sukun bertemu ta. Min tahtiha. Hamzah bertemu sa. Ma'al sajjajan. Ini contohnya kurang tasydid ya. Seperti ini. Tanwin bertemu dal. Qinwanun daniyah. Nah, di sini
cukup sampai di sini ya pertemuan kali ini. Kita belajar bersama-samanya. Nah, semisal ada yang kurang dipahami atau dimengerti, silakan komen. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada materi tentang tajwid selanjutnya adalah hukum mim sukun. Tapi sebelumnya kita cukupkan di sini belajar sering-seringnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.